Halo, balik lagi sama channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel kita perbaikan, perawatan, dan tips terutama mobil, khususnya mobil Honda. Kali ini kita dapat panggilan agak jauh di daerah Gresik, dekat makam Sunan Giri. Ini pelanggan tahu kontak saya dari YouTube. Dan beberapa kemarin pertanyaan yang soal indikator dari speedometer ini yang mati, akhirnya sama beliaunya dibawa ke tukang elektro, cuma disentil-sentil aja sudah sembuh. Sekarang ini pelanggannya order tune up complete karena perawatan rutin biasa, terus penggantian carrier support shockbreaker, fan belt, kuras minyak rem. Nah, kali ini saya akan menunjukkan tutorial untuk penggantian carrier support itu ya teman-teman ya. Yang pertama jelas kita kendori dulu baut rodanya 4 roda sebelum kita dongkrak. Sebelum dongkrak ya, dikendori dulu baut 4-nya. Terus kita dongkrak. Kalau pakai dongkrak bawaan mobil ini lebih safety menurut saya. Tapi dia bisa goyang kalau kita buka baut. Jadi safety-nya tetap kalau bisa pakai jack stand. Biar lebih safety, ada ganjalan atau penopang dari mobil ini. Terus ini Mas Dimas lagi perbaikan atau penggantian carrier supportnya. Ini Mas Rizal, Mas Keweh, pembongkaran untuk tune up komplitnya. Nah, teman-teman lihat di ininya kalau mau diganti carrier supportnya itu ya. Kalau saya sih, saya pribadi ya, bukan jangan dibuat patokan. Kalau saya pribadi sih selama ujung kelingking saya ini masih seperti ini masih oke. Cuman ini tadi kan sudah didongkrak, jadi dia sudah naik ininya, shockbreakernya enggak seberapa haus. Ini tadi saya masukkan gini, masuk sebelum didongkrak tadi. Dalam artian jari saya ini masuk. Ya, kalau jari saya masuk ini, otomatis kan hentakan dari absorbernya untuk supportnya ini kurang diredam ya teman-teman ya. Jadi dia ada bunyi hentakan yang lumayan keras. Cuman ini pelanggannya sendiri yang minta, carrier supportnya untuk diganti. Karena kan dari Gresik jauh, jadi pelanggannya minta beberapa case tadi, tune up complete, ganti ini support, ganti fan belt, sama kuras minyak rem. Kuras minyak rem ini sudah mulai kotor, jadi sama beliaunya disuruh ganti sekalian. Yang ini juga ketarik, ya ini sudah masuk ya jari saya ya, jari kelingking saya seperti ini. Kalau masih belum, ya, contohnya di sini, kalau cuma gini aja, masih space-nya dikit gini, ya masih aman teman-teman. Tapi kalau ternyata teman-teman sudah jaraknya lumayan tinggi ya, sekitar berapa ini ya, setengah sentian ya, kalau bisa diganti, biar lebih ini nyaman dipakai mobilnya. Setelah dilepas baut rodanya, ini kita semprot pakai penetran dulu. Ini saya dapat ilmu dari Pak Gali Patria. Terima kasih Pak ya, sudah kasih tips sebelum buka baut ini, kasih penetran, dibiarin 1 menit. Ini pakai Resco juga saya rekomendasi dari Pak Gali Satria. Biasanya pakai WD, ini lebih murah, kualitasnya juga lebih bagus, hampir sama seperti WD. Ini nanti dibuka bautnya link stabilizer, terus baut kabel atau selang dari minyak rem, terus kabel handrem, kabelnya sensor roda atau ABS. Maafin enggak saya flash ya teman-teman. 10-an ini loh, ini baut 10 ini baut kabel ini nyambung ke knuckle. Ini ada baut 10 di sini. Nah, tak skip dulu. Ini saya flash. Ini ya baut 10 ini dilepas. Ini menjaga untuk kalau kita nanti ngelepas ini, kan ini kita turunkan ya di shockbreaker ya. Yang di support itu takutnya kita goyang-goyang, kabelnya ketarik, putus, malah jadi masalah. Ini sering terjadi di bengkel-bengkel yang bengkel-bengkel perbaikan bodi. Biasanya ini jarang dilepas, akhirnya putus. Yang itu aja. Jadi sebelum itu dilepas dulu semua, dicari tempat yang aman untuk sensor roda atau sensor wheel sensornya, kabel sensornya ini bisa kita selip-selipkan di sini biar nggak kena goyangan dari shockbreakernya. Ini saya contohkan satu aja ya yang diganti kanan kiri. Nanti setelah itu kita kendori semua ini baut 17 dari shockbreaker ini sama tetap dikasih
penetran aja. Ditunggu 1 menit biar dia reaksi, nanti biar mempermudah kerja kita teman-teman. Terus biasanya sih kita pakai jack stand untuk menahan dari komponen ini, disc brake set ini. Kita tidak lepas kalipernya. Biasa kita pakai jack stand di sini untuk biar dia tidak turun ya. Kalau turun ditakutkan nanti drive shaftnya di sana itu joinnya itu lepas. Drive shaft yang sering terjadi kebocoran grease yang di BRV itu terjadi lepas dari rumahnya, itu agak susah malah nanti perbaikannya. Jadi mengatasi itu kita ganjel seperti ini. Kita bisa pakai jack stand, tapi kita jack standnya cuma bawa 2. Akhirnya kita pakai dongkrak ini, dongkrak jembatan. Fungsinya tadi biar dia tidak turun ke bawah ininya. Nah, setelah itu kita tetap yang di atas ini dikasih penetran juga. Ini sudah basah ini ya, sudah seperti Mas Dimas tadi. Dan karat-karat teman-teman, karat-karat yang di sini nih, kalau bisa kita sikat dulu pakai sikat kawat biar nanti keluarnya baut ini tidak susah. Karena dulu kasus pernah di dealer kami di Surabaya, itu dia macet teman-teman, dikasih penetran nggak bisa, akhirnya digeraji ini ya, digeraji dari sini, akhirnya harus ganti shock breaker juga, malah habis banyak. Ini juga salah satu kelemahan atau desainnya yang kurang oke menurut saya untuk Brio BRV dan Mobilio HRV juga. Kalau hujan itu ada air, hujan atau cuci atau ada air yang nampung di sini, jadi menimbulkan korosi atau karat ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman secara berkala, secara intens itu dilumasi pakai penetran atau dikasih oli atau grease lah. Atau kalau tidak salah di marketplace itu ada beberapa, atau di komunitas itu ada beberapa jual untuk alat pelindung ini, karet gitu untuk melindungi dari kena air. Itu saya juga kurang tahu produknya apa, tapi saya pernah baca-baca di web atau di komunitas klub-klub Mobilio atau BRV itu ada yang jualan kok seperti ini. Ya teman-teman ya, ini tadi sudah disikat kawat sama Mas Dimas sebagian sebelum disikat. Nah, ini pakai sikat kawat gini, cuma diginikan aja, pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai karat korosinya ini sampai halus lah. Nanti kita buat pasang sama bokernya lebih enak. Ini nah bukanya pakai penahan kunci L6 ini nggak salah, L6 sama baut ini pakai kunci 17 ring. Kembali ke pembongkaran ya, ini tadi sudah sekitar 1-2 menit. Ini kita lepas, sudah dilepas sih, tapi tidak kerikot. Kita pakai impact aja, biar mempermudah pekerjaan. Setelah itu kita lepas 17-an ini, 17-an shock breaker atas, kendori dulu. Setelah dikendori, sudah kendor, kita buka yang di atas tadi ini ya. Atau dilepas juga bisa, nggak apa-apa, dilepas langsung, tapi nanti kita tahan pakai obeng, itu juga bisa. Lori aja dulu baut 17-nya. Ini bisa diganti di rumah sendiri teman-teman, cuman butuh alat kunci 14, 12, kunci 10, L6 sama dongkrak. Dongkraknya kalau ini 2 ya bisa dipakai 2, tapi efeknya goyang-goyang. Kalau bisa di jack stand teman-teman ya, jack stand itu safety. Takutnya kalau gini nih, saya pernah dongkrak gini nih jatuh, untung ada bannya jadi tidak sampai merusak mobilnya. Ini memang safety-nya sih harus di jack stand seperti itu teman-teman. Ini teman-teman ya, ini pakai kunci ring 17 kita, 17 sama L6 kita silang untuk bongkarnya. Kalau dikasih penetran memang lebih mudah teman-teman. Saya dulu itu agak pengku ibaratnya cara pakai penetran. Terima kasih Pak Gali Patria. Sekali lagi kalau saya ada kurang-kurangnya mohon dikoreksi Pak, dikasih tips Pak. Tinggal dilepas gunting gitu aja. Kalau nggak kuat megang L-nya ini bisa pakai pipa ya teman-teman ya. Ya, kunci L biasanya teman-teman kita buat nahan awalnya saja ya. Awalnya saja itu buat menahan dari baut shock breaker atas ini. Setelah itu ya kita pakai kunci 17 ini dikendori seperti biasa. Tapi yang bawah ini jangan dilepas dulu ya.
Ya ini jangan dilepas dulu. Kalau kalian lepas, teman-teman lepas monggo dilepas, tapi ditahan sama obeng ininya, biar dia tidak langsung jatuh di sini. Ya teman-teman sudah, ini sudah lepas. Ini ya kalau kita tadi tidak dibersihkan ininya karatnya, ini susah kita bukanya tadi. Nah, ini aja. Nanti saya tunjukkan kadang-kadang juga L-nya, L6 ini bulat teman-teman. Jadi kita tidak bisa masukin kunci L gini nih. Akhirnya hasilnya ya kalau dulu digerasi ini ya, bagian bawah ini gerasi, di dealer itu digerasi gini putus, akhirnya ganti shockbreaker. Ya daringnya, ini karet ini jarang rusak sih, jarang bermasalah. Kita biasanya ganti karet supportnya aja. Ini ya, ini part numbernya, ini original saya ambil dari dealer. Harganya berapa ya? 180 sampai 200 kalau nggak salah. Satu karetnya ini aja. Ya, ini karet supportnya sudah ambles. Nah, nanti kita sikat lagi nih teman-teman ke ulir dratnya nih ya, biar kita nanti masanya juga tidak kesusahan. Sekarang kita tinggal ngelepas dua baut shockbreaker bawah 17-an itu. 117, 119 Mas ya? 117 dua-duanya. 17 dua-duanya. Beberapa ada yang 19 sih yang mobil besar. Kita pakai impact aja biar cepet. Nanti baut-bautnya itu kita juga sikati sama kita kasih pelumas untuk pemasangan biar mempermudah, dan nanti kalau ada pekerjaan lain di shockbreaker ini kita atau teknisi lain yang buka itu juga lebih mudah, tidak macet. Karena kan baut itu kan kena air ya teman-teman, jadi pasti ada korosinya. Ini Mas Dimas nggak ditahan obeng, kalau dia ditahan pakai tangan. Kalau saya biasanya tahan obeng gini, jadi tahan langsung kan pakai tangan. Ini teman-teman ya, supportnya ini diganti. Ini kondisi karet spiralnya masih oke, tidak ada tanda-tanda sobek, juga karet dampernya juga tidak ada tanda-tanda rompal atau aus, bocornya juga tidak ada. Cuman karet support ini aja ini yang diganti. Nanti kita sikat lagi ini ya, kita sikat lagi, sama dicek lagi kekerasan dari baut shockbreakernya. Mumpung dibuka ya teman-teman ya. Ya mungkin ini saya skip dulu, saya tinggal pembersihan ulir-ulir, nanti kalau masang saya record lagi. Ini sambil kita bersih-bersih bautnya pakai sikat kawat. Ya ini kita ukur perbedaan, ini yang baru teman-teman, yang baru tadi karet supportnya atau karet bafonya ini yang lama. Ini pasti ada keausan di sini. Kita sebenarnya pakai kunci aja ya. Ya ini. Ya ini kan sudah selisih berapa senti nih ya? Selisih sekitar 1 sentian lah kurang lebih, teman-teman. Ya itu selisih 1 senti. Ini kan karetnya sudah ambles, sudah aus atau pipih, yang baru. Dia daya redamnya lebih bagus. Ada sih yang konten-konten lain itu diganjel ininya, pakai nggak tahu pakai karet apa itu juga bisa sih kalau mau nyoba untuk menunda penggantian biar low budget. Dicoba dulu aja nggak apa-apa, ya nggak ada salahnya, nggak ada efeknya juga. Tapi kalau safety-nya ya seperti ini, harus kalau sudah aus ya diganti. Kalau diganjel dulu monggo, kalau ganjelannya sudah aus lagi harus karet supportnya ini diganti untuk kenyamanan. Pemasangan karet support yang baru teman-teman ya. Ini kan lama, ini yang baru. Kita kasih pelumas dulu di shockbreakernya ini supaya untuk menghindari bunyi yang tidak diinginkan waktu belok juga bisa. Biasanya sih saat belok. Kalau ini kering kita lumasi pakai penetran dari atas. Tapi ini sekalian bongkar, kita lumasi pakai gemuk ya. Gemuk pelumas merek apa aja terserah. Ini kita lumasi pakai dalam juga. Ini ujungnya sini kita lumasi teman-teman ya.
Terus nanti ulir-ulir dari semua baut-baut itu kita olesi juga pakai gemuk juga, biar mempermudah, biar pemasangannya juga enak. Nah, tinggal kita pasang aja. Caranya sama. Tinggal kita pasang dari bawah seperti cara ngelepas tadi. Kalau bisa ya saya bantu Mas Dimas ini ya, biar enggak kesusahan. Ini biasanya kalau sendirian, yang bawah itu kita ganjel pakai obeng, yang atas kita pasang ini. Ada ringnya ya, jangan lupa teman-teman ya, ada ringnya. Terus kita ulirkan beberapa ulir aja. Kita terus fokus yang di bawah tadi. Ini enggak rapat dulu, enggak apa-apa. Rapatnya terakhir aja. Nah, kita fokus lagi pemasangan yang baut 17, bautnya link stabilizer sama baut selangnya rem dan kabel wheel sensor. Nah, tak flash dulu ya. Nah, pemasangan 17 ini ya teman-teman ya. Ini kita harus ngangkat-angkat sedikit disc brake-nya ini. Kita paskan lubangnya itu. Biasanya kita pakai obeng ini untuk ini, atas bawahnya ini. Ini kan buat cari lubangnya ini, selanya ini. Ya. Makanya ini kenapa kok diganjal? Ya biar dia enggak jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah ketarik. Nanti kata teman-teman bengkel sih maerot, ibaratnya maerot itu joinnya tripod drive shaft itu lepas dari kepalanya, jadi kita harus ngepaskan lagi, itu agak susah. Sorry tadi kepotong. Ini tinggal kalau sudah pas kita pasang aja, kita pakai cepat. Nanti kekuatannya kita pastikan lagi pakai tangan ya. Kalau ini sudah aman, kita pasang bawah-bawah semua dulu biar tidak ada yang lupa. Dari link stabilizer, baut selang, sama kabel ini yang kita lepas. Ini kabel ABS atau wheel sensor, bahasa tekniknya, sensor roda. Itu rawan putus kalau ada perbaikan sekitar shockbreaker. Kita lihatin lagi juga yang di atas, sama ditahan sama L buat pengencangan terakhir ya. Pastikan kekuatan ini teman-teman ya sampai rapat, dan ini ditahan pakai L6 seperti cara kebalikan cara bukanya tadi. Sama ini juga dipastikan kerapatannya karena understyle harus kencangnya sesuai. Torsi 11 kilo. 11 kilo ya? Iya, sekitar antara ya 9 sampai 11 kilo lah teman-teman ini kekuatan bautnya ini ya. Terus link stabilizer baut 14 juga dicek kekuatannya. Baut 12 dari selangnya rem harus pasang lagi. Kabel dari wheel sensor atau ABS pasang lagi 10-an ini biar enggak lepas ataupun putus. Ini yang sering terjadi, bahaya, agak mahal harganya. Ya itu aja. Setelah diganti ya tidak ada celah sama sekali ya teman-teman ya. Tidak ada celah sama sekali. Ya mungkin sharing kali ini untuk garis support shockbreaker cukup itu aja. Mohon maaf bila mungkin audionya kurang bagus atau audionya terputus-putus. Detailnya insya Allah bisa kok. Detail itu cuman tidak seakurat karena saya juga harus bantu-bantu bersih-bersih ini, bersih servisnya ini. Itu aja mungkin teman-teman sharing kali ini. Mohon maaf bila ada audio dan video yang kurang bagus atau kurang berkenan. Maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, murah rezeki. Kita saling silaturahmi melalui akun sosial media ini. Itu aja mungkin. Semoga sehat selalu. Terima kasih.